wajudihi wa man ahya sunnatahu wa salaka sabilahu wa nahaja manhaja wa jahada fillahi haqqa jihadi amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi suratil Anbiya, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min dur wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'hum rahmatan min indina wa dhikra lil abidin. Wa Ismaila wa Idrisa wa Dzal Kifl kullun minas sabirin wa adkhalnahum fi rahmatina innahum minas salihin. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna an lan naqdira alayhi fanada fi dhulumati an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham wa kadzalika nunjil mu'minin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Para asatid, para hujat, pengurus DKM Masjid Al-Hakim, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum taklim kita lanjutkan, kita baca suratul Fatihah. Fadilah dan keutamanya kita sampaikan kepada jamaah kita yang wafat beberapa hari yang lalu, almarhum Bapak Zulkifli bin siapa? Zulfikri bin. Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fanhu wa taqabbal a'malahu waghfir dunubahu waj'alhu min ahli sa'adah wa min husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin jamaah rahimakumullah, tadi saya bacakan surat Al-Anbiya ayat 83 4 sampai 88. Surat Anbiya ini Nabiun artinya para nabi, menjelaskan 18 nabi kalau diurutin dari depan. Saya ambil ini agak di akhirnya. Salatan Rabu adalah wa ayyuba yadhkuru ta'ala an Ayyub alaihissalam. Jadi dari 18 yang diceritakan, 25 dalam Al-Quran, ada 18 yang diceritakan dalam satu surat ini adalah Nabi Ayyub. Jadi makana asabahu minal bala fi malihi wa waladihi wa jasidihi. Nabi Ayyub ini diuji dengan bala itu hartanya, anaknya dan jasadnya. Wa dzalika annahu kana minad dawab wal an'am wal syan katsiran wa auladun wa manazil murdiyatun. Ya, tapi grafiknya awalnya Nabi Ayub ini banyak
punya hewan ternak, punya an'am itu peliharaan, punya kebun-kebun, dan katsirul auladin, punya banyak anak dan punya banyak tempat tinggal. Jadi rumah banyak, apartemen banyak, anak banyak, hewan-hewan banyak, tumbuhan banyak. Fabtala fi dzalika kullahu wa daban akhirih. Kemudian Allah uji semua itu hilang. Walad, yang hartanya hilang, waladnya hilang, an'amnya hilang, harusnya hilang, manazilnya hilang, semua hilang. Zahaba kulluhu. Yang terakhir, tsumma fi jasadihi. Orang itu biasanya kalau suruh pilih, Bu, banyak duit sakit apa sehat tapi melarat, pilih mana, Bu? Nggak enak semua ya. Pasti pilihannya, Bu, kaya banyak duit ya. Nah, ini Nabi Ayub itu awalnya kaya, banyak duit, banyak anak, istrinya nggak banyak, satu doang. Banyak ternak, banyak rumah, banyak kebun, dan banyak duit, kaya. Terus diuji dengan hilangnya anak, hilangnya harta, hilangnya kebun, hilangnya sawah, hilangnya semuanya. Dan terakhir masih sehat itu. Ditoba dengan sakit, yang hanya tersisa walam yabqa minhu salimun siwa qalbuhu wa lisanuhu. Dan dari seluruh tubuhnya, ibu kalau sakit itu kan masih tetap jalan-jalan. Sakit itu masih makan bakso juga 3 mangkok gitu ya. Sakit tapi nyetel musik juga betah 2 jam. Ini yang tidak tersisa, Bu. Lam yabqa illa lisanuhu wa qalbuhu. Yang tinggal hanya mulutnya untuk berzikir dan hatinya untuk ingat Allah. Matanya udah katarak, telinganya saliwang. Nah, pokoknya semua itu udah bisa-bisa nih. Nah, tapi dia Allah berikan yadkuruha bi'azal hatta afiatul majlis, diberikan anugerah istri yang solihah. Nah, ini yang luar biasa. Siwa zaujatu kanat taqumu bi amri, yang rela, yang luar biasa khidmatnya. Karena biasanya ujian laki-laki itu kalau banyak duit, betul, Bu? Ujian wanita itu kalau suaminya enggak punya duit, betul? Laki-laki itu kecenderungannya makin banyak duit, makin banyak butuh wanita. Tapi kalau wanita kalau punya duit enggak butuh laki-laki, betul, Bu? Penting duit banyak, laki-laki enggak pulang. Ibu kalau suaminya nggak pulang setahun kali tapi dikato per bulan 100 juta, sama tiap hari pulang tapi cuma 3 juta, penting yang mana, Bu? 100 juta walaupun nggak pulang. Karena yang dibutuhkan bapak-bapak itu penting duitnya. Biarnya hitam yang penting banyak duit, biar kurus yang penting banyak duit, biar jelek yang penting banyak duit. Ya, bapak-bapak ketahuan. Karena kata dokter baik itu benar. Tampan itu urutannya nomor 5. Laki-laki itu pertama disukai perempuan karena smart, pinter, cerdas. Ya, jadi ada cewek istrinya cantik, kok suaminya biasa, ternyata profesor, doktor. Yang kedua, laki-laki itu dicintai karena fun. Marisa Haq itu anaknya itu teman saya, namanya Bella. Kemarin waktu lelang umroh saya sama anaknya Marisa. Suaminya siapa, Bu? Nah, pura-pura nggak tahu. Kang Fauzi, penghafal Quran apa rocker, Bu? Rocker. Marisa itu diantara ditanya, Marisa itu kan dokter. Terus dia S2-nya 5, Bu. Magister, MM, MSI, MH, MH. Apa aja? Pak Ketua DKM cuma MH 1 doang ya. Pak saya berapa? Iya. Saya juga lagi kuliah lagi nih, Bu. Ya, lagi kuliah lagi, mumpung ada beasiswa dari DMI Pak Subkala saya ambil. Dia magisternya 5, Pak. Barengan saya itu S1-nya 4, S2-nya 1, tapi sekarang lagi kuliah lagi bareng saya. Ini Marisa Haq itu doktor 1, magisternya 5. Ibu-ibu yang magisternya 2 siapa di sini?
Megesernya. Kenapa dia milih Ikang Fauzi? Di antaranya orangnya, karena Marisa itu serius, orangnya itu belajar, punya suami yang fun, ceria. Ibu suaminya lucu nggak di rumah, Bu? Bu, makanya punya suami tukul, Bu. Udah gak lucu. Lalu yang ketiga, kaya. Nah, kaya itu nomor 3, Pak. Nah, baru keempat itu atletis. Wah, kayak Adere. Terus nomor 5, 6 dan 7 baru tampan. Jadi jangan heran, oh ada laki-laki jelek, pendek, pesek, bau ketek, hitam. Istrinya cuantik karena ternyata banyak duit. Karena memang faktornya ibu-ibu itu nggak lihat isi, yang dilihat bukan tampangnya tapi isi dompetnya. Yaitu kata dokter baik, ini penelitian, Bu. Kalau ibu sini kan nggak matre, insya Allah ya. Nggak matre. Jadi tinggal hati sama lisan, Bu. Dan ini waktunya lama. Yubtala ar-rajulu ala dini wa in kana fi dini salam zida fi balaihi. Allah akan menguji orang itu sesuai kadar agamanya, kadar imannya. Fa in kana salabutu zida fi bilad. Kalau dia makin tinggi agamanya, makin tinggi imannya, makin tinggi kualitas ketakwaannya, ujiannya makin berat, Bu. Ujiannya makin berat. Kalau ibu paling panu, kandas, kurang, udah cukup. Itu aja udah ngomel-ngomel ya. Nggak mungkin sampai jantung stadium 10, nggak ada. Kanker stadium 5, ibu itu panu, kandas, kurang aja udah pusing gitu kan. Karena ujiannya sesuai. Dan Allah cara mengabulkannya itu, makanya Imam Ibnu Athaillah itu, Bu, kalau ibu ditakdirkan untuk berdoa, itu Allah memberikan sinyal ditakdirkan untuk diijabah. Jadi kalau ibu hari ini pengen haji plus, yang furoda sekarang nggak ada, yang 1 miliar kayak Ivan Gunawan kemarin, plus itu hampirnya 8-9 tahun. Kalau reguler, Bu, sekarang 2053, 28 tahun. Karena saya habis daftarin mertua saya sama itu 2053. Kemarin saya cek lagi tetap, padahal umur mertua saya 71, Pak. Umur mertua 71 itu tetap nggak muncul kemarin, sekarang muncul ternyata 2053. Sekarang 2025, 28 tahun. Turun 2 juta sama Pak Daniel Anzar, murah 2 juta. Nggak tahu nanti itu bayar berapa. Wallahu alam. Nanti kalau mati, kamu udah haji? Belum. Kenapa? Udah daftar. Terus kenapa nggak haji? Ya salah sendiri, malaikat bunuh saya duluan gitu. Kan udah daftar. Ya memang 53 tahun. Makanya kalau ibu ditakdirkan, jangan pernah ibu bersedih kalau doanya belum dikabulkan kan Sayyidina Umar, tapi bersedihlah ibu karena berhenti berdoa, suudzon Allah tidak akan mengabulkan. Jadi kalau ibu itu ditakdirkan untuk berdoa, ya Allah punya Alphard, ya Allah punya Pajero, itu berarti Allah takdirkan. Tapi caranya Allah akan memberi sesuai dengan waktu yang Allah tentukan dan sesuai dengan yang terbaik menurut Allah. Pasti dikabulkan, tapi sesuai dengan waktu yang terbaik menurut Allah, sesuai dengan waktu dan keadaan yang terbaik menurut Allah. Ibunya kalau doa pengennya cepat apa? Ibu pengen doa punya mantu orang kaya, pengennya cepat apa lama? Cepat. Ya, tapi kalau ibu sudah berdoa begitu, alamat mantu kaya itu ada. Ya, ketahuan matre ya. Ya, minimal kalau ada doa. Tapi masalah Allah mengabulkannya kapan? Allah mengabulkannya itu di saat yang terbaik menurut, kalau menurut kita. Jadi doa itu kalau dikabulkan cepat itu baik, kalau dikabulkan lambat itu lebih baik. Ya, jadi doa itu begitu, Bu. Kalau ibu pengen mantu orang kaya, nanti pulang-pulang udah ditunggu pakai Royal Royce. Nah, itu melamar anak ibu baik. Tapi ternyata belum dilamar-lamar, itu lebih baik. Doa itu opsinya 2. Nabi Ayub ini berdoa, ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 11 tahun. Ada banyak tafsir. Yang paling pendek aja 7 tahun.
Nabi Musa itu nabi, termasuk ulul azmi, mendoakan Fir'aun laknat, jelek, brengsek, ahli neraka di surat Yunus. Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Ya Allah, Fir'aun ini pokok ya Allah, ngeyel ya Allah, susah ini dikandani. Doa Nabi Musa apa? Rabbana tmis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul adzabal alim. Ya Allah, kunci mati hatinya, hancurkan hartanya. Didoakan begitu sama Nabi Musa. Yang didoakan siapa, Bu? Fir'aun, orang paling jahat, paling zalim. Yang mendoakan Nabi Musa kalimullah, orang nabi yang punya mukjizat, langsung bisa ngomong dengan Allah. Tapi ternyata dikabulkannya, ada yang mengatakan 16 tahun paling cepat, ada yang mengatakan 40 tahun. Jadi kalau ibu berdoa mancung hari ini, 16 tahun lagi baru terkabulkan ibu ke Thailand operasi hidung, maka lebih sabar. Ini kalau mendoakan orang lain, ya lebih sabar, karena ibu tidak lebih baik Nabi Musa, dan yang ibu doakan tidak lebih brengsek, lebih jahat daripada Fir'aun. Betul, Bu? Ibu ada pernah kesal sama orang nggak? Kesal sama anak? Sama suami? Wah, beda sering. Sama orang tua? Tapi pernah nggak dongkol? Sama mertua? Pernah. Warisan nggak dibagi-bagi. Saya baca hadis tentang marah, Bu, la tahdub, hadis ke-14, walakal jannah, itu udah lama. Tapi saya baca penelitiannya baru 3 hari 4 hari yang lalu. Itu saya upload di TikTok saya nih. Bu, ternyata Rasul mengatakan jangan marah, jangan marah, jangan marah, la tahdub, kau dapat surga. Jangan marah. Maka ternyata, Bu, secara ilmiah, orang marah 5 menit itu berdampak 6 jam ke depan bagi yang marah dan yang dimarahi. Imunitas tubuh, terus rehabilitasi tubuh, stres, musik itu 6 jam. Maka kalau anak-anak kita nggak pinter, karena jam 7 diomelin emaknya 5 menit, terus diomeli sama bapaknya 5 menit, diomeli sama sopirnya 3 menit, di sekolah diomelin gober-gober 10 menit, kalau anaknya on wajar. Karena apa? Pagi sudah stres, imunitas sudah turun, daya tahan turun. Diomelin setiap mau sekolah 5 menit emaknya, 3 menit bapaknya, 2 menit kakeknya. Setiap hari 10 menit. Karena ternyata orang dimarahin, diomelin, marah 5 menit itu berdampak 6 jam bagi imunitas stresor tubuhnya. Ibu sering, Bu, anaknya dibangunin susah, padahal bapaknya juga mau kerja, ibunya kerja juga, ayam marah-marah, telat semuanya tiga-tiganya. Bapaknya kesel, wah, bapaknya nggak tahu celananya ketuker, ya, sepatunya ketuker, airnya mandi nggak tahu, yang biasanya pakai panas, tahu-taunya dingin. Anaknya nangis nggak mau sekolah, terus dikasih air panas bapaknya, nggak tahu ukuran panasnya, airnya disiram lagi, melonyo. Karena bapak-bapak nggak tahu ukuran mandiin anak itu, kalau ember segini panasnya berapa, kan ada ukurannya, Bu, ya. Bapak-bapak nggak tahu, wah biar cepet aja bantu anaknya disiram pertama, jerit, wah dingin, aja ambil air di termos masukin disiram, wah gosong. Akhirnya marah, tiga-tiganya telat semua. Karena bapaknya bikin gosong anaknya, ibunya buru-buru karena mau jadi upacara bendera, jadi komandan. Nah, makanya lah tahu. Tapi orang yang tersenyum, maka tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Ibu tersenyum, ibu ketawa, ibu happy, 5 menit itu
punya dampak recovery tubuh, recovery imunitas 12 jam. Makanya kalau pilot harus banyak senyum. Bahaya kalau mau naik dia nggak usah senyum. Wah, ke Papua banyak ke Amerika gitu ya. Iya, harus banyak senyum. Ya, pramugari harus banyak senyum. Ya karena digaji banyak, kalau nggak senyum kan bahaya ya Pak pilot. Iya, memang benar. Tapi kalau tersenyum Bu, senyum itu apa Bu? Ibu menarik 2 gigi ini, apa ini? Terus memperlihatkan giginya. Hehehe, Bu. Hihihi. 5 menit itu berpengaruh 12 jam recovery tubuh. Makanya orang kalau cemberut, jeketem, begedut, udah senyum itu pokoknya cepet tua, cepet sakit, terus cepet mati. Bisa jawab. Benar itu Pak Ali. Tapi kalau murah senyum, ini Pak Ali kayaknya umurnya baru 27 ya. Padahal 27 kebalik. 72. Tapi karena murah senyum jadi kelihatan muda gitu kan. Coba anak muda diketem aja, mau kemana? Pasar. Beli apa? Sok tahu lo, kepo lo. Tapi kalau ibu-ibu yang murah senyum, padahal umurnya 70, 60, seperti 27, 30, alhamdulillah. Ahli surga itu nggak ada yang semua tersenyum Bu. Fatabassama dhahikam min qawliha. Nabi itu banyak tersenyum. Makanya senyum Bu ya. Ngaji begini saya bikin happy biar ibu-ibu nanti 12 jamnya aman. Makanya bapaknya kalau berangkat udah diomelin, pulangnya jam berapa Bu? Ternyata di kantor diomelin juga. Jadi kecil diomelin emaknya, sekolah diomelin gurunya, di kelas diomelin BP-nya, di kantor diomelin bosnya, di rumah diomelin bininya. Makanya ini wajah-wajah korban diomelin. Iya, makanya ya kalau suaminya cepet tua wajar Bu. Yang salah bukan suaminya, bukan gak olahraga, bukan gak makan bergizi, makan udah gak bergizi diomelin mulu. Lagi mau nyedok itu sate, ini ada kikil, tampil, kolesterol. Akhirnya pindah, lagi mau makan durian, bilangnya apa? Akhirnya suaminya kesel, piringnya dilepas, makan, padahal gak apa-apa. Makanan yang halal itu secara akidah Pak Ali, masa nanti itu yang halal itu semua baik. Yuhillullahu thayyibat wa yuharam. Yang haram buruk, babi itu haram, anjing itu haram, itu pasti buruk. Walaupun tetangga agama kita makan babi, dia mengatakan baik kan? Anjing di Solo itu ada Bu, sate anjing itu sekarang dilarang. Ada tukang bakso tapi isinya anjing. Kemarin sempat viral, dia ngaku, ya kan saya nggak label halal, cuman nggak ngaku kalau campuran anjing. Akhirnya sekarang disita. Dan di Solo ada perda, pokoknya kalau membunuh anjing itu kena pasal gitu. Kalau kambing, ya kita nggak, kambing mereka makan, terus sapi mereka makan, onta mereka makan, yang kita makan mereka makan. Tapi yang mereka makan babi, anjing, celeng, kita nggak makan. Karena semua yang diharamkan itu pasti buruk. Walaupun secara medis kadang mungkin nggak apa-apa. Ya makan sate 200 tusuk ya, nah itu kemaruk namanya ya. Nah itu nggak apa-apa, tapi tetap proporsional. Ya. Ayat al-salam bidihabi ahli wal mali wal walad walam yakwa syai'un lahu walam yakwa syai'un lahu illa lisanuhu wa qalbuhu. Semua hancur, semua habis kecuali lisan dan hatinya. Saya punya teman Pak, namanya Allah takdirkan sakit, sehat, pola hidupnya sangat sehat sekali, kayak pilot kalah. Teman saya olahragawan, umurnya 42 tahun. Dia atlet, lari apa, sehat, GBK sehari 10 biasa, itu cuman pemanasan. Pola makannya sehat, semua sehat.
ternyata kemarin sempat sakit, medis punya dokter pribadi, ke Singapura tahu-tahu kanker stadium 4. Pola hidupnya sehat, sangat-sangat sehat, makan sehat, semua terjaga sehat. Kata dokter umurnya tidak lebih dari 3 tahun. Lalu bisikin teman saya lagi, dokter itu kalau ngasih 3 tahun biasanya lebih cepat katanya. Nyenengin doang katanya. Jadi katanya 3 tahun itu bisa separuhnya, bisa seperempatnya katanya. Itu bisikin satunya lagi, Pak, biasanya dokter itu salah. Tapi ada dokter salah, 3 tahun ternyata 30 tahun gak mati-mati. Ada, dia udah divonis begitu. Tapi saya bilang bersyukur, ente divonis 3 tahun, berarti bisa siap-siap. Betul Bu? Ibu kira-kira kalau divonis 3 tahun lagi masih diajak ke mall mau apa enggak? Diajak jalan-jalan ke luar negeri masih mau enggak? Ibu, umur ibu ini tinggal 3 tahun lagi. Kira-kira udah enggak enak makan kan? Pasti di masjid ini pulang jam 9. Kalau subuh ini berangkat jam 3. 5 waktu di masjid, zikir, baca Quran, karena tahu 3 tahun lagi mau mati. Yang bahaya kan kita ini Pak ya, nggak ada vonis kapan, masih nyantai, masih lama, masih muda, masih belum sakit, tahu-tahu wafat. Kalau yang divonis begitu, alhamdulillah teman saya hidupnya bikin happy, banyak sedekah. Ada namanya nukhos Bu, dia orang kaya, berobatnya langsung di negaranya di Timur Tengah nggak ada dokternya penyakitnya nggak cocok, alatnya nggak, hanya di Guangzhou. Di Guangzhou itu ternyata di cek semua dokter terbaiknya mengatakan umurnya tidak lebih dari 1 bulan. Terus kalau diobati kemungkinannya 50-50, 50% hidup, 50% mati. Nah, pilihannya kalau orang miskin mending gak usah diobatin Bu. Kalau banyak duit gak apa-apa, karena kalau mati tetap bayar apa enggak itu? Kalau ke rumah sakit terus mati itu bayar apa enggak? Oh tetap bayar ya. Kalau nggak punya duit gak usah. Akhirnya Bu, dia karena divonis tinggal hidupnya sebulan, bahkan tidak. Lalu dia oke, charter pesawat terbaik hari ini jika saya pulang. Bapak mau ngapain? Saya mau pulang, saya mau bagi harta saya. Sebulan ini saya mau silaturahim orang-orang yang saya zalimi, orang-orang yang saya sakiti, orang-orang yang saya fitnah, orang-orang yang sebelum, pokoknya saya silaturahim, menghabiskan waktu sebulan ini. Nanti kurang seminggu saya di masjid, pokoknya menanti datangnya malakul maut. Akhirnya dia pulang Bu, hartanya dibagi-bagi, langsung dia silaturahim ke Haji Farudin, ke Haji Asep, ke Pak Pilot, ke Ibu Saada, ke ibu-ibu yang lain, minta maaf, pernah fitnah, pernah zalimi, pernah nyati maki, semua dia minta maaf. Saudaranya orang kaya ini, hartanya udah habis, dibagikan semua ikhlas karena mau mati. Anak-anaknya dari bagi Bu, 7 turun, semua ada dibagi, lalu dia bagi semua, lalu dia minta maaf, dia bertobat, sholat tobat, sholat tahajud, semua sholat sudah dilakukan. Tinggal seminggu, ya Allah, menghitung, ya Allah, ini sehari lagi saya mati, ya Allah, dari masjid itu. Akhirnya hari berganti jadi bulan. Kok nggak mati-mati ya Allah? Akhirnya nggak mati lagi dia. Dia udah lagi bilang, akhirnya dia penasaran lagi, ke Guangzhou lagi, dicek lagi, Pak, ini bapak darahnya normal, ini bapak jantungnya nggak sakit, ini bapak jangan-jangan alatnya rusak kayak kemarin. Ternyata Bu, waktu dicek itu lupa alatnya belum dicopin ke listrik. Tapi nggak apa-apa, hartanya udah habis dia. Dia udah dosanya udah diampuni dan Allah takdirkan ternyata umurnya panjang, alhamdulillah. Tapi udah miskin Bu, nggak apa-apa ya. Miskin hidup sama kaya mati mending mana Bu? Bu, ibu banyak duit tapi mati, sama melarat tapi hidup mending mana? Kayak mati buat apa ya? Akhirnya apa Bu? Alhamdulillah
dia nggak masalah orang anak-anaknya kaya ya. Itu kalau makanya la yardul qada illa bidu'a. Saya sering punya jamaah itu, berobat itu hukum asalnya itu nggak wajib, Bu. Berobat itu nggak wajib karena kayak orang kecelakaan. Teman saya itu anaknya mondok di Ustadz Ihsan yang dulu imam Fosda itu. Ternyata kecelakaan itu laka lantas nggak di cover BPJS, Bu. Ya, kalau laki-laki sakit itu yang nggak di cover BPJS, penyakit mata sama penyakit hidung nggak di cover, Bu. Satu mata keranjang, dua hidung belang. Betul, Bu? Jadi laki-laki hidung belang kalau sakit nggak di cover BPJS, sama laki-laki mata keranjang kalau sakit nggak di cover. Si istrinya cukup baca Yasin, mudarokono ya. Jadi mata sama ternyata akhirnya kita patungan karena anaknya masih sekolah, nabrak truk. Kalau bisa Pak Ustadz jasara harja, masalahnya motornya bodong, nggak punya SIM, nggak pakai helm, kena polisi malah mahal. Akhirnya nggak diurus karena apa? Di Cikande, Bu, sekolahnya di Cikande, pondoknya di Darut Tahsin sana di Lebak. Sakit ternyata nggak di cover. Jadi kalau anak sekolah kecelakaan itu nggak di cover. Kalau bapak-bapak yang nggak di cover apa, Bu? Hidung sama mata. Matanya mata apa, Bu? Mata keranjang. Hidungnya, jadi kalau punya suami mata keranjang hidung belang nggak usah ke BPJS, cukup bacakan Yasin. Pengalaman banget dia katanya, diyasinin, memang dia cepat mati gitu kan. Kembali, jadi Nabi Ayub berdoa itu fastajabna itu maka kami kabulkan. Allah pasti menjawab. Ketika ibu berdoa, Allah itu menakdirkan untuk menjamin dengan catatan yang terbaik menurut Allah, waktunya yang terbaik menurut Allah. Jadi kalau ibu berdoa pengen punya anak soleh solihah, itu Allah udah ada sinyal. Masalah anaknya sekarang bandel, nunggu lagi kapan berapa tahun bahkan nanti cucunya, nanti buyutnya. Kalau ibu berdoa Rabbi habli minas solihin, alamat kita punya anak soleh itu pasti ada. Tapi caranya Allah terserah, apakah cash ke anak, apakah ditunda ke cucu, apakah ditunda ke buyut, itu urusan Allah. Tapi kalau ibu berdoa Rabbi habli minas solihin, mungkin pengen punya anak soleh, pengen keluarga yang baik, Allah kabulkan. Tapi waktunya yang terbaik menurut Allah, caranya yang terbaik menurut Allah. Doa itu kalau dikabulkan cepat itu baik, kalau ditunda itu lebih baik. Saya itu pernah, Bu, dulu sakit hati sama cewek, Bu. Iya, ganteng-ganteng begini sakit hati pernah, Bu. Ditolak. Saya pengen punya mobil itu dalam hati, kalau saya lebaran punya mobil, cewek yang nolak saya pokoknya di depan rumahnya saya geber-geberin. Hatinya udah busuk. Alhamdulillah saya doa wirid itu nggak kekabulkan, Bu. Ya, karena niatnya udah nggak bener. Niatnya nggak bener. Ya, niatnya nggak bener karena sakit hati yang nolak ini udah miskin nolak sama gitu kan. Akhirnya gitu kan. Ya, jadi kadang doa kita yang sudah kita lantunkan itu, anak-anak mahasiswa pengen komlot, pengen setelah kerja, setelah sekolah, kuliah itu nanti dapat kerjaan yang bagus, ya itu udah sinyal Allah akan kabul. Karena orang kuliah itu ada 3, Bu. Setelah diteliti itu, yang kuliah langsung ya, kalau yang kuliah ada yang satu memang dia kuliahnya itu pengen cari ijazah. Jadi pengen punya pangkat aja. Kalau dia bapak insinyur, haji, PhD, MPD, PPD, Mayabati Sari. Nah, pokoknya kalau disebut gelarnya senang. Makanya dia kuliahnya jarang. Tapi kalau UTS dia rajin. Karena pengen gelar. Ada yang kedua, orang kuliah itu biar semangat karena ada cem-ceman. Di kelas itu ada yang ditaksir. Nah, ini kayaknya cocok ini jadi ibunya anak-anak nanti rajin kuliah. Kalau dia nggak datang maka dia lepas.
Ada yang ketiga, kuliah itu memang mencari ilmu. Nah, mencari ilmu itu dapat tiga-tiganya. Biasanya gelar dapat, istri dapat. Tapi kalau yang 1-2 dia kadangnya dapatnya 1-2 doang. Kadang nggak dapat malah. Nah itu, jadi ada. Jadi kalau yang mahasiswa, anak mahasiswa niatnya adalah karena Allah, karena ilmu, nah, nanti jadi kepala bagian, nanti jadi kepala kabak, nanti jadi kasih, itu urusan nanti. Sekarang belajar yang terbaik. Ketika kita ditakdirkan untuk berdoa, maka Allah juga memberikan sinyal ditakdirkan untuk memberi ijabah dengan waktu sesuai yang terbaik menurut Allah dan sesuai ya. Akhirnya Nabi Ayub ini singkat cerita doanya sampai 7, ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan ini berpuluh-puluh tahun minimal. Kemudian setelah dikabulkan maka Allah ganti, ini di tafsirnya saya bawa 2, Sofatut Tafasir sama fakashafna qala mata auladuhu wa hum sab'atun minadzukur wa sab'atun minal inas. Anaknya ada 7 laki-laki, 7 perempuan. Berarti berapa, Bu? Falamma ufiya, kemudian Bu, anaknya mati 14 dalam 1 hari. Benderanya berapa itu? Jadi jenazahnya anaknya itu 7 kali 2 14 mati. Sehari itu seluruh hartanya habis. Hari kedua 14 anaknya mati. Hari ketiga badannya sakit. Akhirnya setelah berdoa, falamma ufiya ahyau lahu wa waladu imra'atun sab'atu banina wa sab'atu banatin. Setelah 20 tahun, kita ambil yang paling pendek aja, 7 tahun. Akhirnya berarti kalau istrinya punya anak 14, nah, anak 14 itu kalau orang lama itu belum tentu, Bu. Ada anak 14 itu cuman melahirkan 3 kali, karena sekali lahir kembar 5, 5, 5, 4. Ada sekali lahir itu kembar. Jadi umur 21, ada di Gaza itu umurnya 21, menikah dari umur 16, anaknya 25. Pertanyaannya, setahun dia melahirkan berapa? 10 tahun. Nah, ternyata sekali lahir 5. Ada itu sekali. Tapi di sana ada BPJS, ada bukan apa tuh, jaminan. Akhirnya apa? Setelah falamma ufiya ahyau lahu, ada 2 penafsiran. Setelah sehat, istrinya hamil kembali dan lahir sab'atu banina wa sab'atu banatin. Ada yang mengatakan 2 kali lipat. Jadi waktu dia sebelum diuji itu anaknya 14, lalu dilipatkan menjadi 2, 14 kali 2, anaknya jadi berapa, Bu? Berapa? 14, 28 ya. Di Jawa Barat itu kemarin saya lihat podcastnya KDM sama Denny Sumargo, itu orang paling banyak anak itu 24 di Jawa Barat. Anaknya, ibunya buruh nyuci, bapaknya tukang becak. Ya. Yang pantas anak banyak itu orang kaya, orang miskin, Bu? Pak, yang wajar, yang pantas orang anak banyak, orang kaya, orang miskin? Ibu-ibu kaya apa miskin? Orang miskin anak banyak, pantas. Pantas apa nggak pantas? Orang kaya anak dikit, pantas nggak? Harusnya orang kaya anaknya, orang miskin anaknya. Yang pantas itu orang miskin. Kalau orang kaya anak dikit wajar. Istrinya ini ke Belanda 1 tahun, belum pulang, suaminya ke Paris. Akhirnya 10 tahun nikah nggak ketemu-ketemu. Nggak punya anak, orang punya duit. Lah orang miskin anaknya 24 wajar. Orang kerjaannya cuma di pasar situ, tiap hari pulang, pasar pulang, hiburannya istrinya doang. Makanya anaknya banyak, wajar. Makanya orang miskin punya anak banyak, jangan diceng-cengin, Pak. Lah kalau pilot wajar dia, pilotnya ke Singapura, ke Australia, jarang ketemu istri. Haji Asep ke Papua, ke Aceh gitu kan.
Tapi kalau orang miskin ya dia kemana mainnya, kalau paling jauh kalau Adom hari Jumat ke pasar situ, pulang pasar, jadi itu pasar istri, makanya wajar kalau anaknya 24. Ya dia mau ke karaoke nggak punya duit, mau ke Ancol nggak punya beli tiket, mau ke Masjid Al Jabar buka apa tutup sekarang? Udah gak rame lagi gara-gara Ridwan Kamil. Iya, dulu ibu rajin ke sana ya, dan ternyata masih ngutang. Dan jamaahnya ke sono itu jarang ibu-ibu yang ke sono terus sholat duha. Ibu-ibu ke sono pengen tahajud, ibu-ibu ke Al Jabar pengen baca Quran, pengen baca Ar-Rahman. Ke Al Jabar pengennya apa? Selfie. Betul Bu? Pernah ke sana? Pernah duha di sana? Pernah tahajud di sana? Baca Ar-Rahman di sana? Pret. Masuk juga enggak, ibu paling kepret, upload status. Ini guys, saya lagi di Al Jabar, bagus ya. Ternyata ngutang 5 triliun, berapa 5? Kata KDM itu, Allah alam itu. Allah kalau mau ngangkat begitu Pak ya. Allah angkat itu, pakai Allah kalau mau hinakan, Allah mau jatuhkan. Untung Pak Ridwan Kamil nggak jadi gubernur DKI kemarin ya. Itu juga rahasia Allah Pak. Kalau jadi terus Lisa Mariana muncul, oh tahu ya tahu ya. Ini pada medsos semua ya. Lisa Mariana siapa Bu? Oh temennya, ya ibu-ibu medsos, bapak-bapak enggak. Taunya masjid ya. Ya muncul udah diuji anaknya Eril itu meninggal, diuji kedua anaknya lepas jilbab. Oh ini live nih padahal nggak apa-apa Pak Ridwan ya, mudah-mudahan dapat hidayah. Anaknya yang kedua yang saya lepas jilbab Bu ya. Ujiannya atau diuji lagi Ibu Atalia Prof Doktor Bu dia ya, dulu dinobatkan pasangan terbucin, pasangan ternyata dibalik kebucinan yang ada yang lain di sana. Naudzubillah min dzalik. Ini sampai rame berbulan-bulan, wallahu alam, itu politik kita bang, wallahu alam. Sampai dan ceweknya bangga lagi, udah punya suami, udah punya anak lagi, masih ngaku-ngaku pintar juga, pilihnya yang kaya. Coba kalau melarat, ya itu si Mariana siapa itu juga maksiat bangga, naudzubillah min dzalik. Jadi akhirnya Bu, maknanya wa makna di sini kan wal makna a'tainahu ahlahu fid dunya wa razaqnahu min zawjihi mithla ma kana lahu minal aulad wal atba'. Kemudian Bu diberi kekayaan juga 2 kali lipat. Dulu kalau sawahnya itu 100 hektar jadi 200. Saya di tebing tinggi Bu, ada tebing tinggi itu di Jambi, masuk kebun karet, bukan kelapa sawit, itu hampir 3.000 hektar. Ternyata di dalamnya ada pabrik kayu akasia, itu palep Indah Palep. Di situ ada kota lagi. Ternyata itu punya siapa? Punya Pak Abu Rizal Bakri. 20.000 hektar. Kita sudah nganggapnya itu udah ke hutan belantara, ternyata ada kota namanya tebing tinggi itu di Jambi. Ya itu akhirnya punya, setelah dia sabar, setelah dia kuat, maka dia diberikan wa a'tainahu ahlahu fid dunya, di dunia dibalikin, wa razaqnahu min zaujatihi mithla ma kana lahu minal aulad wal atba', diberikan anak-anaknya 2 kali lipat, hartanya 2 kali lipat, istrinya tetap. Bapak-bapak pengennya 2 kali lipat juga. Anaknya 2 kali lipat, hartanya 2 kali lipat, sawahnya 2 kali lipat, istrinya tetap. Ya, wa rahmatan min indana ay min ajli rahmatina iyyahu wa dzikra lil abidin, dan sebagai wa tadhkiratan li khairihi minal abidin liyasbiru kama sabara. Jadi sebagai bentuk kesabarannya dikasih bonus 2 kali lipat. Alhamdulillah. Makanya subhanallah. Tapi Nabi Ayub termasuk ulul azmi apa enggak Bu? Bu, Nabi Ayub termasuk ulul azmi apa enggak? Tidak, ulul azmi cuma 5. Nuh, Ibrahim, Musa,
Isa, Muhammad, Mim, no. Nabi Ayub tidak. Karena apa? Ya, ujian semacam itu termasuk ujian yang tidak bagi para nabi itu tidak berat. Nabi Sulaiman ulul azmi apa enggak? Enggak, Nabi Sulaiman ujiannya dia lahir anaknya nabi, anaknya raja, Nabi Daud. Sulaiman punya ayah Nabi Daud, udah raja, udah kaya. Cuman syariat Nabi Sulaiman beda, Bu. Nabi Sulaiman poligami boleh 90. Ya, ini Pak Haji Ali jadi nyesel nggak jadi umatnya Nabi Sulaiman ya. Ya, Nabi Sulaiman poligami boleh 90. Makanya Nabi Sulaiman itu dalam cerita surat Shaf ada bapak-bapak indi nakjatun waliyah wali wahia nakjatun. Jadi dia itu punya kambing satu, terus punya tetangga orangnya kambingnya 99. Terus suatu saat yang punya kambing 99 itu lihat, kambing kamu bagus karena orang kaya mau diambil. Terus dia tanya, gimana hukumnya itu? Zalim lah, masa udah punya 99. Itu menyindir Nabi Daud apa Nabi Sulaiman karena ada auria namanya, itu ada jamaahnya. Umatnya itu punya istri cantik, dia sudah punya 99, itu dalam Israiliyat, ternyata masih tertarik sama yang satu itu. Dan ini kayak nyindir kasusnya sama. Saya itu punya kambing cuma satu-satunya. Tetangga saya punya 99. Nah, kasus yang lain dikatakan kambingnya ini ngebiak. Ngebiak itu enggak? Makan tanaman tetangganya. Terus keputusan Nabi Daud, maka yang punya kambing didenda, kambingnya diberikan sama yang punya tanaman. Nah, akhirnya keputusan Nabi Daud itu dimansuh atau banding. Saya nggak terima ini. Lah kambing saya kan banyak. Ini tanaman berapa ini kalau dikurus? Masa kambing saya dijadiin ganti? Akhirnya dia naik banding, diputuskan Nabi Sulaiman. Ya, jadi orang tua salah itu bisa, Bu. Keputusannya dianulir, maka keputusannya begini. Ini kambingnya kambing perah. Maka ini kan yang merusak tanaman. Kamu tanam lagi ini, tanam maksudnya padi, sayur-sayuran. Terus kambingnya dipelihara sama yang punya padi, hasilnya sama. Nanti kalau sudah setahun 2 tahun udah tumbuh lagi, maka kambingnya dibalikin, lalu tanamannya suruh ngerawat lagi. Oh, ternyata keputusan yang kedua yang lebih adil. Keputusan pertama itu nggak adil, karena kalau satu kambing 3 juta, tanamannya berapa kan nggak dihitung dulu. Keputusan Nabi Daud itu cuma ditukar begitu. Akhirnya keputusan yang dipakai Nabi Sulaiman. Tidak selamanya junior itu tidak benar. Yang kedua, ketika ada ibu-ibu, kakak adik yang rebutan bayi, dia sama-sama punya anak, akhirnya kakaknya ini tahu kalau anaknya itu udah dimakan serigala, tinggal satu bayi dia ambil, sampai rebutan anak. Dia nangisnya lebih kenceng walaupun acting. Kakaknya itu, ini anak saya, buktinya ini gelangnya, padahal gelangnya baru dikasih. Akhirnya apa? Nabi Daud mengatakan, oh berarti ini kakakmu, karena nangisnya lebih kenceng. Kamu nangisnya nggak serius-serius amat, padahal hitungannya bukan nangis. Itu berapa besar pengorbanannya. Akhirnya Ramana dia banding, saya nggak terima, enak aja, ini benar-benar. Kalau sekarang DNA, tapi dulu kan nggak ada DNA. Nabi Sulaiman sini, bawa anaknya ke sini. Kamu rebutan, kamu nggak mau ngalah, yang kecil nggak mau. Kakaknya, ini anak saya, gini aja, ambil pedang. Terus diapain? Anaknya saya potong jadi 2, nanti separuh buat kakaknya, separuh buat anaknya. Ya, lalu yang kecil jangan bunuh anak saya, jangan biarin. Dirawat orang lain, diaku orang lain. Saya rela anak saya nggak apa-apa, nggak saya rawat, walaupun dicolong orang, kakak saya sedih, saya rela. Akhirnya Nabi Sulaiman mengatakan, berarti yang ibunya yang siapa? Yang nangis. Karena kalau ada seorang ibu yang rela anaknya disembelih, dibunuh, berarti itu ibu palsu. Ibunya ibu KW, ibunya ibu
ekspektasi. Makanya Nabi Sulaiman akhirnya, oh ibu yang benar itu yang kecil. Kenapa? Seorang ibu pasti tidak lera anaknya sakit apalagi mati. Ibu pernah berdoa kan dulu waktu saya, ya Allah anak saya sakit begini, ya Allah pindahkan ke suami saya aja ya Allah. Ada yang begitu? Bu, jaga begitu. Ada ibu-ibu berdoa, ya Allah pindahkan ya Allah ke saya aja ya Allah, ke saya gitu. Ada bu? Pernah ya? Anaknya 3 hari nggak sembuh-sembuh, pilek aja sampai diserotin sama ibunya. Hidungnya ibu tega nyerotin suaminya kalau hidungnya pilek. Ya Allah pindahkan ke suaminya yang kurang ajar ya Allah, jangan anak saya. Saya pernah punya pasien bu, anaknya autis, anak sudah autis itu kesurupan sampai 3 hari. Autis bu, bapaknya di Kalimantan akhirnya ditelepon. Ibunya di rumah sakit jantung akhirnya ditelepon, izin seminggu ngurusin anak autis kesurupan. Akhirnya protes ke saya, Ustadz, anak saya kan autis, nggak punya dosa. Kok setan doyan ya Pak Ustadz? Ibu nerangnya gimana begitu?